Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi bihi ja'a sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu wa hadarul asya'u fabda'u bil asya'i wa an ibni Umar nahu. Wali Muslim ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata bi hadratin tu'ami wala wa huwa yudafi'uhu ahbathani. Jadi kita bisa menikmati kehidupan ini yang dulu mungkin tidak ada yang namanya lampu seperti terang benderang begini. Yang dulu itu serba sengsara. Yang dulu mungkin tidak ada suatu, katakanlah suatu alat canggih. Tapi alhamdulillah sekarang itu bisa canggih. Karena kecanggihannya itu dari perjuangan, asalnya itu adalah perjuangan dari para nabi. Nabi kita yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan kita benar-benar dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Itu semua pure untuk diberikan ke jalan Allah. Dan salah satunya yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah yaitu adalah tentang bab sholat. Karena banyak orang yang melakukan sholatnya yang enggak begitu paham. Di sini diterangkan la sholata bi hadratin ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul akhbathani. Jadi tidak ada sholat, dalam mengerjakan sholat itu dalam pikiran kita atau dalam hati kita itu menghadirkan sesuatu yang artinya menghadirkan sesuatu yang bikin konsentrasi itu pecah. Konsentrasinya pecah. Yang dinamakan konsentrasi pecah itu adalah karena kita waktu menjalankan sholat itu, pikiran kita itu membayangkan sesuatu. Di sini kan hadrat itu ami, ini menghadirkan sesuatu. Apakah membayangkan suatu kenikmatan, yaitu berupa makan, itu berupa makan, berupa apakah itu pekerjaan kita belum selesai, apakah kita itu karena kesibukan yang lainnya. Nah, ini yang bisa mengganggu dalam pengerjaan sholat, terutama di waktu takbiratul ihram.
Banyak orang-orang yang melakukan takbiratul ihram itu pas waktu mengucapkan Allahu Akbar. Tapi di situ orang banyak yang terganggu, banyak orang yang memikirkan keduniaan itu sendiri. Kenapa bisa terjadi? Itu terjadinya karena kita itu tidak bisa melepaskan, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu merasa menghaki itu adalah milik pribadi. Jadi tidak punya pemikiran bahwa itu adalah titipan, tidak ada. Yang ada itu adanya milik pribadi. Dan kebanyakan orang yang mengerjakan sholatnya itu tidak khusyuk atau terbayang dengan sesuatu. Itu biasanya orang tersebut adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kategorinya wala in kafartum min adzabil syadid. Kenapa demikian? Karena apa yang dimiliki, apa yang didapatkan, apa yang sedang lagi dikerjakan itu merasa memiliki. Jadi bukan sebagai bukan sebagai titipan. Apabila itu adalah suatu titipan, merasa itu adalah titipan, maka di saat waktu kita ada azan, pasti semua itu akan dilepaskan. Ini dari segi azannya aja. Tapi kalau orang itu selalu tanggung nanti dulu, itu biasanya orang tersebut adalah orang yang mengerjakannya bukan karena ikhlas, bukan karena ibadah, tapi karena kita itu diuber-uber oleh harta itu sendiri. Itu. Jadi tidak mempunyai ketenangan dalam mengatur kesibukan kita. Tidak ada. Kita mengatur kesibukan itu tidak ada. Justru kita aja sendiri yang diatur oleh kesibukan. Justru kadangkala yang namanya pas waktu sholat itu jadinya diulur-ulur, bukan tepat waktu. Karena apa? Karena itulah kita diatur oleh kesibukan, tapi bukan kesibukan yang diatur oleh kita. Kalau kesibukan itu diatur oleh kita, pasti tepat waktu. Tapi kalau kita sudah diatur oleh sibuk, ya sudah lepas. Nah itu termasuknya wala in kafartum min adzabil syadid. Orang tersebut kategorinya adalah orang yang memperbanyak harta, atau orang termasuk itu adalah orang yang tidak banyak atau tidak kaya ilmu. Yang jelas itu adalah kaya harta. Jadi akhirnya apa? Karena miskin ilmu, jadi mereka itu menjalankan agamanya seadanya. Kadangkala bukan mengulur waktu, tapi melupakan. Satu kali melupakan, dua kali melupakan, tiga kali melupakan, ya bablas kok. Itu yang sering terjadi seperti itu. Nah maka dalam mengerjakan sholat pun, kalau orang itu sudah condong keduniaan, maka orang itu dalam mengerjakan sholat pun kebanyakan orang itu tidak khusyuk. Karena begitu takbiratul ihram, kokok takbiratul ihram Allahu Akbar, boleh dendi yang jadi bayangan itu makanannya itu kemana, atau kerjaan itu selesai belum. Tuh baru bilang makan, udah makan. Udah nggak lagi sholat ya kok. Iya. Coba kalau lagi wadah keruyuk-keruyuk, terus nasinya udah ada, apakah sholat dulu apa makan dulu? Kayaknya makan dulu kok. Nah itulah terjadinya. Jadi bisa dipahami nggak bahasanya? Jadi pengertiannya, orang yang menghadirkan dalam sholat, dalam benaknya di waktu sholat itu adalah orang yang
mengerjakan sesuatu pekerjaannya itu bukan karena lillah, tapi karena kita diatur oleh kesibukan atau diatur oleh kita oleh kekhawatiran kita. Karena kita itu merasa memiliki, karena kita itu merasa mendapatkan, karena kita itu diatur oleh kesibukan, ya itulah puter-puternya kayak gitu aja kok. Akhirnya yang terjadi itu jadi lama-kelamaan otak itu akan terpengaruh dan menjadi orang itu adalah punya penyakit yang namanya was-was. Itu. Iya. Iya, nggak khawatir, was-was itu selalu kayak lenglot lah. Itu penyakitnya. Jadi tolong mandi dulu. Jadi terjadi akhirnya orang itu mempunyai penyakit was-was dan bisa kelama-kelamaan akhirnya melupakan, dan terjadinya nanti orang itu nanti pas diceritakan bab mati, maka orang itu mempunyai kekhawatiran yang sangat tinggi. Tapi begitu bercerita seperti itu hilang, maka nanti orang itu lupa lagi. Orang yang cerita tentang mati hilang tadi lupa lagi. Dan itu kaitannya kalau kita ke kematian. Jadi di sini tidak ada sholat, tidak di sini kan la sholat bi hadratin to'ami. Jadi apabila ente melakukan sholat, jangan coba-coba pemikiran kamu itu terganggu mengabayangkan sesuatu yang mau dimakan tah, mau kerjaan itu belum selesai kah, atau kita tuh belum nagih kah, atau ya kita macem-macem. Itu karena dasarnya kita itu, dasarnya apa kok? Dasarnya karena kita itu sudah diatur oleh kesibukan, bukan kesibukan yang diatur oleh kita. Jadi kalau pengen mendapatkan waman arodahum mafa'ali bi'ilmi, akhirnya tidak ketemu. Nah, di situ ketemunya apa? Waman arodadunya no fa'alaihi binafsi. Tuh. Tidak ada yang namanya itu mencari kebahagiaan dunianya dengan ilmu, tidak ada. Yang adanya dengan nafsu. Tapi kalau mencarinya keduniaan, apa kebahagiaan dunia akhirat itu didasari dengan ilmu, maka orang itu pasti disiplin. Itu. Jadi nggak bisa mendatangkan dalam pemikiran dari waktu di saat kita takbirul ihram, jangan coba-coba kita itu terganggu. Dan tidak boleh, ingat, walau wa yudafi'uhul ahbatsani. Jadi di sini kan tidak boleh menjalankan sholat karena terganggu oleh dua hal. Asli dua halnya seperti apa kok? Apabila ente mau sholat terus pengen kencing, ditahan, itu nggak boleh kok. Tidak boleh. Jadi kencing dulu, Om, ya? Kencing dulu. Itu. Dan apabila ente mau melakukan sholat, ternyata tiba-tiba perut ente sakit, pengen BAB yang kayak kuning kayak gitu kok. Bukan nasi kok, bukan. Tapi apabila orang itu mau menjalankan sholat terus tiba-tiba pengen buang hajat besar, maka lebih baik dikeluarkan dulu. Karena apa? Di antara dua itu loh itu mengganggu dalam melakukan sholat menghadap ke Allah. Itu otomatis kalau kok waktu takbiratul ihram masa Allah, aduh, tetap kalau menahan rasa itu akhirnya terbayangkan. Apa terbayangnya? Karena dibangkitkan oleh rasa nyeri, pengen pipis atau pengen BAB itu. Jadi termasuknya nanti kalau melakukan sholat itu sama halnya itu terganggu, itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Wa aqimis sholata li dzikri.
siapapun orangnya yang mau mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah, jadikanlah bahwa yang namanya sholat itu adalah lidzikri, adalah mengingat Gusti Allah. Iya. Jadi otomatis kalau orang yang tidak melakukan sholat itu adalah orang yang tidak mengingat Gusti Allah. Karena orang yang ingat kepada Allah adalah orang yang mau mentaati peraturannya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Nah, kalau diterangkan di sini walat takun minal ghafilin. Dan janganlah ente melakukan sholat itu yaitu lengah. Artinya lupa. Sebenarnya ente sujud terus ente tidak sujud. Wala takum minal ghafilin. Jadi janganlah ente itu melakukan sholat lengah atau lalai atau lupa. Harusnya sujud tidak sujud. Harusnya sebenarnya ruku tidak ruku. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam menjalankan sholat itu semuanya ada artinya semua. Ada aturannya semua, nggak asal gitu. Innal abda la yusalla sholata la yuktab lahu asyaruha wala sudusuha. Ini sesungguhnya hamba Allah apabila mengerjakan sholat itu tidak ada catatannya kalau orang itu mengerjakannya tidak sesuai, tidak pas. Harus bagaimana mengerjakannya? Jadi apa yang jadi aturannya, waktu berdiri ya berdiri, yang waktu ruku ya ruku, yang waktunya sujud ya sujud. Jangan nanti kita sujud dulu nanti berdiri terus tahiyatul. Wah, itu nggak bener namanya, kayak sadut. Itu. Itu kayak sadut tuh kayak begitu. Lupa tahu sadut. Jadi di sini apabila layuktab tidak ada catatan bagi orang yang melakukan sholat asyaruha yaitu 10 catatan wala sudusuha dan tidak ada catatan sampai 6 7 itu nggak ada. Yang ada bagi mereka yang menjalankan sholatnya sesuai aturan secara hukum syar'i, maka itulah mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Cuman yang membedakan nanti kalau kita dipanggil oleh Allah itu cepat atau tidaknya, dan kita dapat kita akan disayang oleh Allah atau tidaknya itu nanti tergantung kita melakukan sholatnya. Contohnya Sadut. Apabila Sadut menjalankan sholatnya ada panggilan azan, terus Sadut itu langsung lari, tinggalkan bab keduniaannya, dan terus itu istiqomah, maka Sadut akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Karena Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang senang pada saya, yang cinta pada saya, maka orang itu akan saya cintai. Apabila Anda ingin menghendaki apapun yang dikehendaki, maka saya akan memberi. Dengan syarat kalau Anda dipanggil harus selalu siap. Itu termasuknya, jadi kalau sholat itu adalah tanda daripada
panggilan dari Allah. Jadi apabila Anda sudah dapat panggilan dari Allah, maka segeralah tunaikan apa yang harus jadi kewajiban ente. Karena apa? Karena Allah itu senang kepada orang yang selalu tanggap dalam menjalankan hal hak, yaitu adalah perintahnya Allah. Itu. Jadi di sini tidak ada sesungguhnya orang yang melakukan sholat akan mendapatkan nilai-nilai. Tidak. Yang ada itu adalah orang yang mau melakukan sholatnya secara hukum syar'i, apapun aturannya dikerjakan, apapun pekerjaannya itu dikerjakan. Itu. Dan ingat, dalam mengerjakan sholat itu ada waktu-waktu terlarang juga kok. Awas. Bukan waktu terlarang, sebenarnya ada gonjang-ganjing, ada yang terlarang, ada yang makruh. Jadi banyak ulama yang masih berdebatkan, tapi kita ngambil sikap saja, kita mencari aman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah di sholati ba'da subhi hatta tatlu'u syamsu wa ba'dal asri hatta taghrub. Wa ma fi ma'anihi minal hadis. Artinya koko. Ini pengetahuan banget Om Sadut. Jadi kok itu kata temen ini, orang yang ada di sini di tempat pendopo pengajiannya ngomongnya Sanjaidut, terlalu cakep kalau itu. Namanya Om Sadut Dut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa melarang ada orang yang melakukan sholat setelah sholat subuh sehingga sampai matahari terbit. Ini anis sholati ba'da subhi. Ini berarti sesudahnya sholat subuh hatta tatlu'ul syamsi, sehingga itu matahari terbit. Itu. Wa ba'dal asri, dan sesudahnya sholat asar hatta taghuruba, sehingga matahari itu tenggelam. Itu. Sehingga matahari tenggelam. Jadi itulah waktu-waktu yang tertentu yang tidak boleh orang, bukan tidak boleh sebenarnya, masih gonjang-ganjing, tapi yang jelas jangan kamu lakukan untuk melakukan sholat sunnah. Yaitu kayak sholat sunnah apa yang istilah yang tidak dipermasalahkan, yaitu adalah sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah ba'da wudu. Karena bisa saja terjadi kalau orang itu sedang daimul wudu, ya kan, pas waktu habis asar jam berapa kentut, ya sebenarnya tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau sudah mudawamah, mau bagaimana lagi? Jadi disitulah masih gonjang-ganjingnya. Jadi di sini setelah subuh janganlah kita melakukan sholat sunnah. Itu. Jadi ini janganlah jadi pertentangan atau permasalahan, karena yang namanya bab sholat di sini, bab sholat sunnah itu sunnah apa dulu, dan orang itu juga bisa ada alasan mau melakukan atau tidaknya, ada alasannya. Jadi kita menghargai orang lain itu seperti apa gitu, mau melakukan atau tidaknya itu kan haknya mereka.
Jadi setelah sholat subuh ada lagi, yaitu adalah wa ba'dal asri hatta taghruba. Nah, sholat setelah seasar sehingga matahari tutup. Itu ada tenggelam. Ini berlaku bagi orang yang sedang menuntut ilmu, itu tidak boleh, dilarang kalau dalam kitab untuk pembelajaran seorang santri atau siapapun. Di saat kita belajar itu sebenarnya dilarang tidur setelah subuh dan menjelang sore. Karena itu sudah dipastikan mempengaruhi di saraf. Itu kenapa? Kalau habis subuh tidur terus bangun siang, tidak begitu berat, tapi tetap ada pengaruh. Yang paling berat itu adalah tidur setelah asar. Itu atau setelah asar tidur terus bangun gelap, ya udah langsung. Itu langsung di situ kayak. Jadi disitulah kita harus ketahui bahwa kita melakukan sholat. Dalam menjalankan sholat kita harus paham aturan mainnya, bahwa kita melakukan sholat jangan coba-coba otak kita atau hati kita itu diganggu dengan masakan atau duren atau apel atau pekerjaan atau kesibukan. Tolong jauhkan semua itu. Kalau ente pengen mendapatkan yang soheh, yang bagus, yang hasan, yang toyib, yang khair, itu kakak beradilah artinya. Jadi ingat, di dalam mengerjakan sholat itu di saat kita takbiratul ikhram atau kita menjalankan sholat, di saat tengah-tengah sholat jangan coba-coba kita itu menghadirkan atau mengingat sesuatu di dalam otak kita atau hati kita. Sadarlah kita semua bahwa yang namanya yang ada di dunia itu yang pasti adalah titipan. Jangan diatur oleh kita sama-sama sibuk, jangan mau kita diatur oleh sibuk, jangan mau kita itu diatur oleh sesuatu yang bikin kita itu mengganggu dalam melakukan sholat. Apabila orang itu terganggu, maka disitulah nanti ada jadi ada sesuatu yang bikin kita bakalnya gagal dalam melakukan sholat. Kalau orang bilang itu tidak khusyuk, kadangkala lupa tulisan lupa bacaan gitu. Jadi yang biasa orang yang terganggu itu biasanya orang terganggu di saat kita takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Oh, kunci saya masih di motor. Itu. Kadang-kadang Allahu Akbar. Aduh, perutnya kayak keruyuk. Nah, itu yang bikin masalah sih. Jadi ada lagi sesuatu yang tidak diperbolehkan, yaitu adalah dalam dua hal, yaitu hajat kecil dan hajat besar. Apabila kita mau melakukan sholat, terus kita tiba-tiba pengen pipis, lebih baik kita pipis dulu. Kenapa? Karena itu mengganggu dalam menjalankan atau melaksanakan sholat. Dalam sholat harusnya kita tuh purna menghadap ke Allah. Akhirnya kita aduh nih. Nah, kadang-kadang aduh pengen pipis. Akhirnya yang harusnya hati kita, pikiran kita itu sinkron, menyatukan antara zahir wal batin, membaca apa yang ada di bacaan sholat. Akhirnya kita tuh menahan meringis karena nahan pengen pipis. Sama di dalam hajat yang besar pun sama itu. Jadi akhirnya apa? Kita itu terjadi sholatnya tidak khusyuk, bisa terjadi gagal dalam melakukan sholat. Karena apa?
karena bisa mengatakan sesuatu di luar kalimat sholat. Dan diterangkan juga wa aqimis sholati li dzikri. Jadi maksudnya ente melakukan sholat atau menjalankan sholat itu harus tahu bahwa sholat itu ente itu sama halnya mengingat Allah. Jadi mengingat Allah. Jadi bukan karena kita itu menjalankan sholat itu karena ada gaya-gayaan, bukan. Nah justru orang yang melakukan sholatnya yang gaya-gayaan, ya itulah yang akan tidak jadi diterima. Wala takum minal ghafilin, dan tidak boleh di saat kita melakukan sholat itu lengah atau kita itu seperti lupa akan apa yang jadi kewajiban kita. Kewajibannya apa? Yaitu adalah sebenarnya kita harusnya baca Fatihah, nggak baca Fatihah. Itu. Nah itu jadi akhirnya terjadi yang ada itu adalah penyakit was-was. Akhirnya apa? Saya sujud belum ya? Oh, saya itu ruku belum ya? Jadi itu yang jadi penyakit was-was. Itu penyakit was-was yang namanya penyakitnya orang was-was, itulah yang bikin kacau dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan sholat. Jadi wala takun minal ghafilin. Janganlah ente melakukan sholat itu meninggalkan sesuatu yang wajib, intinya. Jangan lengah. Kita watartibu harus tertib, harus urut-urut. Mana yang didahulukan ya didahulukan, yang tengah ya ditengahkan, yang akhir ya diakhirkan. Itu. Jangan assalamualaikum dulu terus takbiratul ihram, ya kacau kok. Iya, jadi nggak boleh kayak begitu. Innal abda la yusalla as-salata la yaktab lahu asruha wala sudusah. Jadi artinya yang sebenarnya begini. Sesungguhnya orang yang melakukan atau sesudahnya melakukan sholat atau sedang mengerjakan sholat, di dalam melakukan sholat itu atau setelah sholat itu jangan punya pemikiran bahwa kita itu ada catatan. Layak tab, tidak ada catatan lahu di saat setelah sholat, setelah melakukan sholat. Asyaruha yaitu 10 wala sudusya ada. Jadi kenapa tidak ada catatannya? Karena orang tersebut adalah orang-orang yang melalaikan sholatnya, yaitu melalaikan rukun-rukun sholatnya. Jadi terjadi orang itu begitu harusnya melakukan sholat tidak, harusnya ruku tidak ruku, harusnya sujud tidak sujud. Jadi orang itu seakan-akan jadi banyak lupanya gitu, tapi nggak mau menyadari. Jadi kalau seperti itu tidak ada catatan untuk melakukan sesuatu yang seperti itu, tidak ada. Nah, disitulah setelah ente mengetahui tentang ada kekurangan kita tentang sholat, bahwa sholat itu bahwa sholat itu kita harus melakukan sholat itu harus benar-benar sinkron antara zahir wal batin, dan kita harus melakukannya dengan tepat secara hukmi syar'inya, dan tidak boleh asal-asalan melakukan sholatnya.
baru ente akan jadi mengerti bahwa sholat itu adalah pengingat ente atau mengingat bahwa ente itu ingat kepada Allah. Jadi melakukan sholat itu tandanya ente itu adalah ingat kepada Allah. Terangan tentang bab sholat dan perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan kita, yaitu dengan melalui aturan di sholat, bahwa sholat itu kalau kita bahas adalah sangat luar biasa manfaatnya. Dan kalau kita tahu isi daripada sholat yang sebenarnya, maka insya Allah siapapun tidak akan mau meninggalkan sholat. Itu saya yakin. Cuman karena orang itu melakukan sholatnya dengan asal-asalan, maka kebanyakan orang yang ngaku sholat tapi hancur, itu udah nggak aneh bagi saya. Ngaku sudah sholat tapi kenapa kok hancur, saya nggak aneh, karena saya paham kok. Banyak orang yang pengen istilahnya melakukan sesuatu amalia bil maksud, ternyata orang itu melakukan sholat itu bukan karena lillah, tapi karena ada embel-embelnya. Itu ada embel-embelnya. Contohnya, ente melakukan sholat duha. Nah, ente mengatakan bahwa sholat duha itu sholat rizki. Kata siapa sholat duha sholat rizki? Itu salah mengartikan artinya. Yang pasti bahwa ente mengawali suatu kebaikan dalam mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu dengan sholat duha. Atau katakanlah sholat duha itu jangan kamu gadaikan dengan bab dunia atau takhta. Jadikanlah ibadahmu karena ilah bila. Jangan kita mengerjakan sesuatu yang baik itu digadaikan atau kita ditukarkan dengan sesuatu yang kecil. Jangan. Jadi jadikanlah ibadah ente adalah ibadah yang sangat luar biasa dalam mengerjakan pekerjaan sholat. Jadi insya Allah kalau ente sudah tahu maknanya bahwa sholat itu adalah pengingat kepada Allah, kalau ente tahu bahwa sholat itu ada waktu-waktu yang dilarangnya, insya Allah kalau ente mau mematuhi semua itu akan menjadi mulus. Fa insya Allah akan mendapatkan suatu dalam kehidupannya itu adalah keberkahan. Allahumma amin. Yasir lana kullal umuri wa afina min kulli hamin au bala au anim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.